Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bareng-bareng ngaji ben uripe tambah arti, dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oleh ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut tafsir surat Yasin. Mulai ayat 59 sampai dengan 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'al khitabu minallahi ta'ala. Setelah Allah dan para malaikat mengucapkan ucapan selamat kesuksesan kepada para ahli surga dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Selanjutnya giliran ucapan kepada para ahli neraka. Ini Allah tuangkan dalam ayat 59. Summa ja'a nuli teka apa al khitabu dawuh minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Kemudian datang khitab, ucapan minallahi ta'ala dari Allah. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah, wamtazu lan pisau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimun he wong-wong kang padha berdosa. Menyingkirlah kalian pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa, al mujrimun. Apa maksud menyingkir?
dalam ayat ini. Qala Muqatil, Imam Muqatil berkata, i'tazilul yauma minas solihin. Makna wamtazu, menyingkirlah kalian wahai orang-orang yang berdosa. Kata Imam Al-Muqatil, maknanya i'tazilul yauma minas solihin. Menyingkirlah kalian wahai orang-orang yang berdosa, pada hari ini kalian menyingkirlah minas solihin, dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang baik. Wa qala lan dawu sapa Abul Aliyah, Imam Abu Aliyah, tamayyazu, misahlah, berpisahlah kalian. Itu makna wamtazu, kata Imam Abu Aliyah. Berpisahlah kalian dari orang-orang soleh. Wa qala Suda, Imam Suda berpendapat, kunu ala khiddatin. Wahai orang-orang yang berdosa, jadilah kalian semuanya kelompok tersendiri. Makna tersendiri, tidak bercampur dengan orang-orang soleh. Wa qala Zujaj, sementara Imam Az-Zujaj memaknakan infaridu minal mu'minin. Berpisahlah kalian wahai orang-orang yang berdosa, kalian berpisahlah minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Artinya apa? Pada saat umat manusia telah menjalani proses hisab, proses mizan, yang lantas di situ telah diketahui mana ashabul yamin dan mana ashabus shimal, kelompok kanan dan kelompok kiri. Ai ashabul jannah wa ashabun nar. Maka lantas kumpulan umat manusia saat itu mulai dipecah, mulai dipisahkan. Hadza yaumul firqah la yaumul jam'ah. Malaikat nanti akan gembor seperti itu. Ini adalah hari perpisahan, bukan hari perkumpulan. Dulu kalian semuanya di dunia masih bercampur antara orang-orang yang mukmin dan yang kafir, antara orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang tidak soleh. Dunia masih berkumpul. Akan tetapi hari ini berpisahlah kalian, menyingkirlah kalian dari gerombolan orang-orang soleh, karena nanti kalian akan ada jalan sendiri, yaitu jalan ke kiri, aitorikon ilan nar, jalan menuju neraka. Wa qala Dohak, Imam Dohak berkata, inna likulli kafirin baitan finnar. Imam Dohak berpendapat, sesungguhnya masing-masing orang kafir akan mempunyai rumah finnar, rumah tapi di dalam neraka. Fayadkhulu dalikal baita wa yurdamu babuhu binnar. Lantas masing-masing ahli neraka akan memasuki rumah itu, dan rumah itu akan ditutup pintunya dengan api.
fayakununa fihi abadal abadi, maka ahli neraka akan berada di rumah itu selama-lamanya. La yaro ahadan wala yuro, mereka tidak akan bisa melihat orang lain satu orang pun, dan mereka pun tidak terlihat oleh orang lain. Yakni Allah menghendaki dengan kalimat ini, ayyuhal mujrimun kuntum fid dunya ma'as solihin. Dengan ayat 59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, kata Imam Dohak, Allah menghendaki kalimat ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Kuntum fid dunya ma'as solihin, dulu kalian saat di dunia masih bareng dengan orang-orang soleh. Wa kadzalika fil qabri wal qiyamati, demikian juga ketika di alam kubur pada saat hari kiamat kalian masih campur dengan orang-orang soleh. Fal'an, maka sekarang tafarraqu minas solihin, kamu berpisahlah, menyingkir dari orang-orang soleh. Li'anna masirakumun nar wa masirahumul jannah, karena tempat kembali kalian adalah neraka, sementara masirahumul jannah, tempat kembali orang-orang soleh adalah surga. Fala tarawnahum abadan, maka lantas orang-orang yang berdosa itu tidak akan bisa melihat orang-orang soleh abadan selamanya. Falamma sami'al mujrimuna hadal kalama tahayyaru summa ta'ti zabaniyatu yufarriqunal mujrimina minas solihin. Falamma sami'al mujrimun, maka lantas ketika orang-orang yang berdosa mendengar hadal kalam, ucapan Allah ini, kalimat perintah untuk memisahkan diri dari orang-orang soleh, tahayyaru, maka orang-orang yang berdosa pada bingung. Summa ta'ti zabaniyatu, kemudian datanglah malaikat zabaniyah, yufarriqunal mujrimina minas solihin, yang akan memisahkan, ya, akan memecah orang-orang yang berdosa dari orang-orang soleh. Kafarkit tuyuri, seperti terpisahnya burung minal jarodi dari belalang. Itu gambarannya. Oleh karena itu lantas fayafriqus shadiqu minal asdiqa, di situ nanti antara teman dengan teman yang lain akan berpisah. Antara slomet dengan slomet itu akan berpisah, ya. Wal aba minal aulad, bisa jadi seorang bapak, seorang ibu akan terpisah dari anaknya, bergantung amal masing-masing ketika di dunia itu. Ada orang tua yang ke surga, anaknya ke neraka, ya ada. Ya, sebaliknya ada yang anaknya ke dalam surga, orang tuanya ke neraka, ya mungkin. Wal aba'u minal aulad, wazauju minaz zaujah, termasuk bisa jadi terpisah juga antara suami dan istri. Wal akhu minal akhi, saudara dengan saudara. Maka tadi saya sampaikan pada hari itu adalah yaumul firqah, hari perpisahan. Falamma ra'au hadhil halata baku wa tadarra'u, maka lantas ketika orang-orang yang berdosa melihat kondisi yang seperti itu, baku wa tadarra'u, mereka menangis dan meratap.
penuh dengan permohonan. Wa qalu, dan mereka berkata, ya wailah, celakalah kami, wa hasratah, sangat menyesal kami, rugilah kami semuanya, celakalah kami semuanya. Summa yaquluna ya ayyuhaz zabaniyah amhiluna hatta naro wa yudi'a ba'duna ba'dan. Setelah itu orang-orang yang berdosa akan berkata, memohon kepada malaikat Zabaniyah, amhiluna, tolong izinkan kami, hatta naro, sehingga kami bisa melihat keluarga kami, saudara-saudara kami, teman kami, wa yudi'a ba'duna ba'dan, dan kami mohon izin untuk berpamitan antara sebagian yang satu dengan yang lain. Faya'danuna lahum biidnillah, kemudian malaikat Zabaniyah pun memberikan izin kepada orang-orang yang berdosa, tentu biidnillah, dengan seizin Allah. Fayadau ba'duhum wajahu ala wajhi ba'din, lantas sebagian orang-orang yang berdosa itu menempelkan wajahnya kepada wajah yang lainnya. Mereka saling berpelukan, berpamitan. Iya ya bener kon biyen nuturi aku, nasehati aku, nyongkon salat mo, kon mangkat ngaji mo, bener kon ya. Wis saiki nasibe beda-beda. Nasib kita masing-masing. Wa ba'dhum yadau yadayhi ala unuki ba'din, sebagian menaruh kedua tangannya, ya, memeluk yang lain. Summa yabkuna arba'ina sanatan, kemudian mereka orang-orang yang berdosa akan menangis selama 40 tahun. Arba'ina sanatan. Wa fi waqtin yakununa la ya'qiluna wa fi waqtin taji'u quluhum ala ru'usihim. Selama 40 tahun dalam tangisan itu, terkadang orang-orang yang berdosa sesekali mereka hilang akalnya, saking paniknya. Terkadang akalnya kembali lagi. Wa ba'da dzalika yunadil munadi, setelah itu lantas akan terdengar panggilan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wes aja kumpul baik, jangan pelukan terus, ya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, sekarang menyingkirlah, hari ini kalian berpisahlah wahai orang-orang yang berdosa. Fa ahlun nari yadhabuna ila tariqil yusra, ai ila tariqi jahannam, maka lantas ahli neraka, orang-orang yang berdosa, pergi menuju jalan kiri, ai tariqon ila jahannam, yaitu jalan menuju neraka jahannam. Sementara ahlul jannah ila tariqil yumna, orang-orang yang ahli surga itu menuju jalan kanan, ai tariqon ilal jannah, jalan menuju surga. Waruya fil asar, ada satu riwayat di dalam asar, anna ahlan nari yakununa salasata asnaf, ada satu keterangan namun di dalam asar, ya, bahwa ahli neraka itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu syuyukh, kaum tua. Yang kedua syubban, para pemuda. Dan yang ketiga wanisaun, para wanita. Wa fil kidami yadhabus syuyukhu summa syubbanu summan nisa'u, yang akan masuk pertama ke dalam neraka, yang terdepan orang-orang tua, kemudian disusul para pemuda, dan yang terakhir
para wanita. Fatakhuduz zabaniyatur rijala bilihahum, lantas malaikat zabaniyah akan menyeret ahli neraka. Orang-orang laki-laki akan diseret dengan jenggotnya, simpan ditarik. Wan nisaa bi ghadairihinna, sementara para wanita dengan rambut gelungnya. Falamma qarabu ila jahannam, kemudian begitu mereka mendekati neraka jahanam, yaquluna lizabaniyah, mereka berkata, orang-orang ahli neraka berkata lizabaniyah kepada malaikat zabaniyah, amhiluna, izinkan kami wahai malaikat zabaniyah, hatta nabki ala anfusina sa'atan, untuk kami meratapi diri kami sendiri. Bolak-balik minta izin, bolak-balik minta izin, menyampaikan keluh kesah, ya, penyesalan. Fayadinulahum, lantas malaikat zabaniyah pun memberikan izin kepada mereka lunar. Fayabkuna bukaan syadidan, menangislah mereka sejadi-jadinya. Bihaisu tajris safinatu fi dumu'ihim, sampai-sampai digambarkan tetesan air mata di neraka itu bisa untuk bisa dilewati oleh sebuah perahu. Berarti sangkin tetesan air mata yang luar biasa. Nih, summaja al khitabu alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian datang lagi khitabnya Allah, ya, ucapan lagi dari Allah untuk para mujrimun, orang-orang yang berdosa, untuk para ahli neraka. Setelah kalimat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, Allah dawuh lagi, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton, bukankah kami Allah sudah memerintahkan kalian semuanya, wahai anak cucu Adam, wahai umat manusia, alla ta'budus syaiton, untuk tidak menyembah, untuk tidak mengikuti setan. Dulu ketika di dunia saya sudah mengingatkan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi kalian. Kami sudah ingatkan kalian itu. Adanya kalian sampai ke sini sebab kalian ta'budus syaiton. Kalian ikuti langkah-langkah setan. Alam amurkum ya bani Adam, maknanya bukankah kami Allah sudah memerintahkan kalian semuanya, mengingatkan Allah tattabi'us syaiton fi maksiatillah, untuk tidak mengikuti setan dalam durhaka kepada Allah. Wala ta'malu biqaulis syaiton, dan kami juga sudah mengingatkan untuk kalian tidak beramal, untuk tidak mengerjakan apa yang menjadi bisikan-bisikan setan saat di dunia. Fa inna adawatahu lakum dhahiratun wa bayyinah, karena permusuhannya setan kepada kalian itu nyata, sudah jelas gitu. Mereka pasti akan mengajak, dan Quran sudah mengingatkan. Dulu ketika setan diturunkan dari surga, mereka minta ditangguhkan, tidak dimatikan dulu. Sebab apa? Kepentingannya hanya satu, setan itu diundur ajalnya, ingin mencari teman untuk di neraka jahanam nanti gitu. Sehingga di sini ayat 60 Allah berkata kepada orang-orang ahli neraka, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 61, wa ani'buduni
hadza siratum mustaqim. Wa ani'budu, dan hendaklah kalian menyembah ni kepadaku. Kami juga sudah mengingatkan, samping kami ingatkan kalian untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, menyembah setan, sembahlah aku, sebab hadza siratum mustaqim. Dengan menyembah aku itu adalah jalan yang lurus, mengikuti para rasul, mengikuti para sahabat, mengikuti para ulama. Hadza siratum mustaqim. Sudah saya tunjukkan kalian semuanya jalan yang lurus. Alam amurkum antuti'uni fa inna najatakum fi ta'ati amrina. Karena apa? Keselamatan kalian itu terletak ketika kalian mau mengikuti, mentaati perintah kami yang sudah dibawa risalahnya melalui para rasul. Ayat 62, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Walaqad adalla, lan teman-teman wis nyasaraken apa setan minkum saking sira kabeh jibilan ing makhluk kasiron kang akeh. Afalam takunu, apa toh ora ana sira kabeh iku takilun, padha berakal sapa sira kabeh. Sungguh setan itu telah menyesatkan di antara kalian banyak orang yang telah disesatkan oleh setan. Afalam takunu takilun, apakah kalian semuanya tidak berpikir? Apakah kalian dulu tidak merenungkan, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah pernah disesatkan oleh setan? Aima atakum khobarun, tegese apa? Ma atakum khobarun, apakah tidak sampai kepada kalian khobarun, berita anhalakil umamis sabiqah, tentang seputar hancurnya umat-umat terdahulu, binasanya umat-umat terdahulu, bitaati iblis, sebab mereka mentaati iblis. Summa yuqalu lahum idza danu minan nar. Allah lewat ayat 62 ya, Allah menegaskan kepada ahli neraka, ya, sungguh setan iblis benar-benar telah menyesatkan banyak orang. Apakah kalian tidak berpikir saat di dunia? Apakah kalian enggak ngambil pelajaran bagaimana umat-umat terdahulu, orang-orang sebelum kalian kami hancurkan sebab mereka mentaati iblis lebih diutamakan ketimbang mengikuti jejak para rasul. Setelah itu Allah berkata kepada para ahli neraka pada ayat 63, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Sekarang jahanam inilah yang akan menjadi tempat kalian semuanya, allati kuntum tu'adun, di mana kalian dulu sudah pernah kami janjikan. Kalian pilih langkah setan, sudah saya ingatkan akibatnya adalah jahanam. Kalian ikuti langkah para rasul, akibatnya sudah saya jelaskan dulu di dunia. Konsekuensinya adalah surga. Kalian lebih pilih langkah-langkah setan, maka sekarang ya saatnya kalian merasakan apa yang telah kami janjikan. Apa itu? Jahannam, neraka jahannam, allati kuntum tu'adun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Islauha, islau podon jeburo sira kabeh, masuklah kalian semuanya ke dalam neraka jahannam al yauma, pada hari ini, bima kuntum takfurun, dengan sebab apa yang telah kalian kufurkan. Ai udkhulu, artinya masuklah kalian semuanya,
wahai ahli neraka, ila jahannama, ke dalam neraka jahanam, bisa babi kufrikum fit dunya, dengan sebab kekufuran kalian saat dulu di dunia. Li'annakum kafartum fiha, karena kalian dulu ketika di dunia telah mengkufuri para rasul. Wa abattumul asnam, kalian telah menyembah berhala. Wal kuffaru yungkirunal kufra, mengingkari, lebih wa ta'atas syaiton, lebih mentaati setan. Wa yaquluna wallahi rabbana ma kunna musyrikin, lantas orang-orang kafir itu berkata, wallahi, demi Allah, rabbana wa Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami bukanlah orang-orang musyrik. Sempat ahli neraka itu bantah gitu loh. Orang-orang ahli neraka itu sempat bantah, wallahi ma kunna minal musyrikin, demi Allah, kata orang-orang ahli neraka itu sempat ada bantahan sedikit ketika mereka disuruh memasuki neraka jahanam. Mereka sempat menyampaikan satu kalimat, wallahi ma kunna minal musyrikin, kami bukan termasuk orang-orang yang musyrik, kami bukan termasuk orang-orang yang menduakan Engkau wahai Allah. Tapi langsung dijawab oleh Allah dengan ayat 65, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sempat ahli neraka itu protes gitu ya, sempat ada protes sedikit dengan lesannya, dengan mulutnya, tapi spontanitas Allah tutup mulut mereka. Al yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kami kunci mulut mereka. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, maka lantas berbicaralah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang dulu pernah mereka kerjakan saat di dunia. Fataqulul yaddu, lantas kemudian tangan ahli neraka berkata, ya Rabb, bi masaha wazarul asnam. Tangane wong-wong ahli neraka pan ngomong, ini loh, dengan aku ini mereka orang-orang musyrik, orang-orang ahli neraka telah mengusap berhala-berhala itu. Saya yang digunakan untuk mengusap, ya, mengusap berhala-berhala itu. Kalau dikontekkan lebih luas lagi, mungkin tangan-tangan kita kelak juga akan bersaksi. Kilo nyong duit singgo tangan singgo nyolong duit, kilo nyong tangan singgo jedol bodine wong, kilo tangan singgo ya ngemet gedange wong, ya kilo tangan singgo nyengget peleme wong, ngono lho. Ya, termasuk bisa jadi tangan-tangan kalian akan bersaksi, kilo Gusti niki tangan kula singgo nurun zaman UTS darahnya, ya kan? Hati-hati, kowe tangane diistighfari gitu ya. Iya. Jawabane bener kabeh jebule nggawa kita busohir, catatan kecil ya. Itu. Wa taqulur rijlu, kaki pun akan berkata, biko mailal asnam, ini saya loh yang menyampaikan kepada berhala-berhala itu. Ini saya yang menjadi tempat berdiri di hadapan para patung-patung itu. Kie sikile nyong sing menek pelem wingi lagi nang dunya jar. Ya. Itu.
wa taqulur rijlu biqamailal asnam wa yaqulur ra'su ya rab bisa jadalil asnam. Kepala juga akan mengatakan, iki loh aku sing go sujud maring berhala-berhala itu wahai Gusti. Falamma tammat al hujjatu alaihim, maka lantas ketika alasan-alasan itu terbukti, tangan bersaksi, kaki bersaksi, ya, kepala bersaksi, semua anggota tubuh kita selain mulut, mulut sudah terkunci. Al yauma nakhtimu ala afwahi. Setelah hujjah lengkap sempurna, amarallahu taala az-zabaniyata, kemudian Allah memerintahkan malaikat zabaniyah an atrohuhum fi jahannam, untuk melempar ahli neraka itu ke dalam neraka jahannam. Wes aja kesuwen zabaniyah belengna kowe posanane anggit tuman an atrohuhum fi jahannam fatatrohu zabaniyatu minhum bisur'atin asrota alafi asin fi jahannam. Kemudian malaikat zabaniyah pun dengan serta-merta, dengan cepat malaikat zabaniyah melemparkan ahli neraka ke dalam jahanam. Sekali lempar tangannya malaikat zabaniyah berisikan 10.000 orang. Kue tangane malaikat zabaniyah sareokan 10.000 wong. Mbuh nang jero ngerokan kuwi ana nyong karo kon apa ora. Ini yang perlu kita pikirkan. Mudah-mudahan nyong karo kon lolos ngono lho. Jeruntul mela lewat celah-celah jari ya kan. Itu loh. Mudah-mudahan terselamatkan. Fatakhudun naru ba'dahum ila raqbatihi. Lantas api neraka jahanam pun melalap mereka. Ada yang sampai lututnya api neraka itu, wa ba'dhum ila ausatihi, sebagian lagi ada yang apinya sampai pusar ya, sampai tengah badan. Wa ba'dhum ila khulqumihi, sebagian manusia lagi api neraka ada yang sampai ke lehernya. Wa ba'duhum yaghraqu fiha, bahkan sebagian umat manusia lagi ada yang tenggelam dalam lautan api itu. Tentu kembali sesuai dengan amalia masing-masing. Jadi sesuai dengan tingkat keburukannya gitu loh. Kayak sanksi di sekolah lah. Saya kalau lagi semesteran itu sebelum saya bagi soal pasti saya wajibkan ruangan harus bersih. Kalau kelas nggak bersih, nggak kepala saya bagikan. Tanya Vina kan. Ya, satu itu. Yang kedua di papan itu sudah saya tulis. Nyontek, waktu kurangi 5 menit. Paham? Tuh. Takon-takonan, waktu kurangi 10 menit. Ngobrol ya waktu kurangi 15 menit. Maka kalau ujian semesteran ya UTS atau apapun yang ngawasi saya, pasti waktunya akan habis. Begitu saya dengar gelodak ngobrol seret, waktu kurang 5 menit lagi gitu terus. Ana ngobrol maning kurang 5 menit maning. Jadi jangan protes kalau belum saatnya waktu habis sudah saya tarik lembar jawabannya, gitu loh. Ya, nah ini tentu sesuai dengan tingkat kesalahannya. Maka lantas api neraka pun akan mengikuti bentuk kesalahan-kesalahan itu. Gitu. Artinya apa? Bahwa bentuk siksaan, berat ringannya siksaan itu sesuai dengan dosa kita masing-masing. Summa takunun naru alaihim kal kubbah. Kemudian api neraka itu bagi ahli neraka kal kubbah, seperti halnya kubah. Mereka terkurung oleh api neraka. Famayabqa manfazun takhruju
minhu anfasuhum, maka lantas tidak tersisa satu lubang pun untuk keluarnya nafas ahli neraka itu. Coba bayangkan kalian di dalam tempat sing tertutup, ya sumpegi kayak apa gitu loh. Sementara itu yang jadi kubah yang menutupi ahli neraka adalah api, maka nanti bersambung pada siksaan-siksaan yang lain. Kalau sudah berhadapan dengan api panas, kalau sudah panas haus, ya kan? Kalau sudah haus butuh air. Oleh karena itu nanti kita sambung dengan surat Waqiah. Wa ashabus shimali ma ashabus fi samumim wa hamim. Air yang mendidih akan didatangkan. Naudzubillah min dzalik. Kama ruwiyanin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasul meriwayatkan satu hadis. Rasul bersabda dalam hadis itu, yukta birojulin min ahlin nar qadda jami'a umrihi fil aisyi warrohati. Kelak akan ditatangkan, ya, seseorang dari ahli neraka yang dulu ketika di dunia telah menghabiskan umurnya hanya untuk bersenang-senang, untuk berkeenak-enakan, untuk bersanteria saat di dunia. Orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk kenikmatan, untuk main-main saja, akan didatangkan, yakni annahu mutanaimun fid dunya. Artinya apa? Saat di dunia mereka hanya bergelut dengan kesenangan, bergelut dengan kenikmatan. Fid dunya, saat di dunia. Wa kana umruhu fi rahatil aisyi wasururi. Umurnya habis hanya untuk bersantai-santai, hanya untuk main. Ini akan didatangkan orang-orang seperti itu. Fayatrahunahu, lantas mereka pun akan dilemparkan ke dalam neraka. Summa yakhrujunahu, kemudian malaikat Zabaniyah akan mengeluarkan dari api itu. Dan malaikat Zabaniyah akan berkata kepada orang yang saat di dunia menghabiskan umurnya hanya untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi. Apa yang akan dikatakan oleh malaikat Zabaniyah? Hal ra'aita fid dunya rahatal ais? Apakah di dunia ada kenikmatan hidup? Hilang. Fayaqulu wallahi ma ra'aitu fid dunya rahata aisyin aslan. Demi Allah, tidak kami lihat, tidak kami rasakan, tidak kami temukan bahwa di dunia ada kenikmatan sama sekali, belas tidak ada. Kenapa mereka? Nasiya kulla dzalik bidukhuliha marratan wahidatan. Semua kenikmatan duniawi yang dulu pernah dia rasakan hilang sebab masuknya dia ke dalam neraka jahanam baru satu kali. Udah kenikmatan duniawi hilang kabeh. Oleh karena itu selama ini kan kita terkecoh, ya kan? Lebih mengejar kenikmatan duniawi yang hanya sesaat. Ya, suwe-suwe depan pirang tahun kita hidup di dunia, iya kan? Oleh karena itu dalam satu hadis saya ingat Rasulullah mengatakan begini, tidak akan berkumpul dua hal pada diri seorang mukmin. Kata Rasulullah, tidak akan berkumpul dua hal pada diri seorang mukmin. Apa? Satu, rasa aman, dan yang kedua rasa takut. Rasa aman dan rasa takut ini tidak akan berkumpul pada seorang mukmin dalam waktu bersamaan. Artinya apa? Gini maksudnya.
ketika kita sebagai orang mukmin, ya, saat hidup di dunia sudah merasa aman, dari berbagai macam skenario Allah, merasa aman dari siksaan Allah, maka nanti atau mau tersenyum senang-senang sekarang tapi menangis di masa tua. Wis kon pan milih ndi ngono lho. Ya, ini jangka pendek di dunia. Pan prihatin saiki tapi nanti kalian masa tuanya susah. Paham? Eman-eman teman. Apa kalian akan prihatin sekarang tapi masa tua kalian menuai kesuksesan? Ya. Ingat saya pernah mengatakan usia 0 tahun sampai 25 tahun atau 30 tahun itu adalah masa ilmu. Ingat-ingat itu kan. 0 sampai 25 tahun maksimalkan kalian untuk meraih ilmu. 25 tahun sampai 40 tahun atau 45 tahun adalah masa ekonomi. Usahakan yang bisa 25 tahun kon wis mandiri, wis sukses. Itu loh. Maksimal sampai usia 45 tahun. Lah usia 45 tahun sampai ke sana sudah masanya kalian kembali. Artinya apa? Usia 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun kon gak muter tasbih. Paham ora? Lah fenomena yang kita saksikan, Mas, Mbak, kadang kita prihatin. Wong wis tua nasi becak melasi temen, kayak anaknya nang endi. Iya ndak? Orang sudah kakek-kakek, nenek-nenek masih mencari ya kehidupan, masih mencari kebutuhan. Nah, kalian sebisa mungkin ya rintis masa depan kalian sedini mungkin. Maka saya tulis di dalam 15 pesan moral, ya kan? Yakinlah ya bahwa kesuksesan adalah buah dari perjuangan dan keprihatinan. Itu loh. Jangan melihat hasil kesuksesan seseorang, tapi lihatlah bagaimana proses orang tersebut meraih kesuksesan. Gitu. Nah, begitu ahli neraka dientas dari neraka, sesekali ditanya oleh malaikat Zabaniyah tadi, apakah kenikmatan-kenikmatan dunia yang pernah kalian rasakan masih kamu rasakan? Wallahi ma ra'aitu fid dunya rohata aisyin aslan. Demi Allah, tidak ada kenikmatan dunia sama sekali yang saya lihat, yang saya rasakan. Nasya kulla dzalika bidukhuliha. Para ahli neraka melupakan semuanya, terlupakan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dulu pernah mereka rasakan sebab masuknya mereka ke dalam neraka jahanam. Marrotan wahidatan, baru dimasukkan satu kali. Kalau sudah berulang kali mendapatkan siksaan api neraka, kayak apa? Udah, dunia sudah tidak ada dalam benak pikirannya lagi. Fa'lam ayyuhal akhul aziz. Oleh karena itu ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, inna dzikron nari syadidun. Sesungguhnya berbicara tentang neraka satu hal yang syadid, yang luar biasa. Fa kaifa halu man ra'a faru'yatuha syadidatun. Maka lantas bagaimana kondisi orang yang melihat neraka? Tentu melihat neraka adalah sesuatu yang syadidah, sesuatu yang sangat luar biasa, mengerikan. Fa kaifa halu man yadkhuluha khalidan. Melihat neraka saja sudah luar biasa, lantas bagaimana dengan nasib orang yang masuk ke dalam neraka? Kita berbicara neraka saja sudah ngeri. Lihat api yang luar biasa besar aja sudah ngeri. Lantas bagaimana dengan
kondisi orang yang masuk ke dalam neraka itu sendiri. Falau nadharat az-zabaniyatu ila dunya marrotan, ada keterangan di sini. Andai saja malaikat zabaniyah, penjaga-penjaga neraka itu memandang dunia, lahalakum min haibatim, niscaya dunia ini akan hancur sebab kedahsyatan pandangan malaikat zabaniyah. Walau habbat rihun min riyahi jahannam li ahli dunya, andai saja aroma neraka jahanam terhembus ke dunia sekarang, lahalaku niscaya ahli dunia akan binasa minat nirihiha, sebab busuknya aroma, sangkin busuknya aroma neraka jahanam. Walau di'at aghlaluha, andai saja rantai neraka jahanam itu ditaluh ala roksi jabalin, di atas pucuk sebuah gunung, min jibali dunya, dari gunung-gunung dunia, ladzaba mithlal milhi fil ma, niscaya gunung itu akan meleleh bagaikan garam yang ditaruh di dalam air. Andai saja rantai neraka jahanam dikalungkan, ditaruh di pucuk gunung-gunung dunia, niscaya semua gunung-gunung di dunia ini akan meleleh. Walau qatarot ilad dunya qatratun minaz zakum, dan andai kata setetes saja dari pohon zakum, pohon satu-satunya pohon yang ada di neraka jahanam, yang akan menjadi konsumsi ahli neraka. Nanti ketika kalian lapar, datangkan kayu zakum. Dan setetes kayu zakum andai kata jatuh ke dunia sekarang, latakaddarot ma'isyatu ahli dunya, niscaya akan menjadi gelap semuanya kehidupan dunia ini. Artinya apa? Menjadi keruh. Langka wong sing bisa mikir satu pun ndak ada. Famahalul ladina kana libasuhum wa ta'amuhum hada. Lantas bagaimana kondisi orang-orang yang pakaiannya, makanannya dari semua apa yang ada di neraka jahanam itu? Seperti apa gitu loh. Fangdur kaifa yakunu halum, maka renungkanlah. Coba renungkanlah kondisi ahli neraka dengan gambaran-gambaran seperti itu. Ruwiya an Abi Darda anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda anin Nabi, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, salatu ala ahlin naril ju'u wa adabul ju' yakunu alaihim asyaddu min sairil adab. Rasulullah mengatakan, salapo ala ahlin nar, ahli neraka nanti akan diliputi oleh aljo, rasa dahaga yang luar biasa, haus yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, wong panas ya akibatnya ngorong, iya kan? Wa adabul ju'i yakunu alaihim asyaddu min sairil adab. Sementara siksaan rasa dahaga haus itu akan menjadi asyaddu min sairil adab, siksa yang paling berat. Rasa haus itu karena ini akan berbuntut gitu loh, akan bersambung dengan siksaan yang lain. Fayabkuna wa yatlubuna ta'am, ya, alju, mereka lapar, haus, maka lantas mereka akan mencari, memohon makanan, minuman. Fata'ti zabaniyatu ilaihim bidori'in, lantas malaikat zabaniyah pun datang, bidori' wa huwa hasis. Malaikat zabaniyah akan membawakan yang namanya kayu dori', satu-satunya kayu, sejenis rumput, rerumputan.
yang manakala dimakan, ibarat di dunia ini jenisnya kayak rumput, yang manakala onta memakan rumput itu pasti mati. Lah demikian juga kayu dori, manakala ahli neraka memakan kayu dori itu, maka yang akan terjadi apa? Ketika kayu dori itu sampai kepada khuluqihim, ya, sampai ke leher tenggorokannya, otomatis mereka akan merasakan sesak. Wa talabu ma'an, lantas apa yang dicari setelah keselek itu? Air kan. Fayatuna lahum bisyurbatin min ma'in mahamin, lantas malaikat Zabaniyah pun datang dengan air yang mendidih, yang manakala air itu baru sampai di hadapan wajahnya, seluruh kulit wajah sudah akan rontok semuanya, saking mendidihnya. Zabat luhumu wujuhim wa waqa'at min syiddati hararati dzalikal ma', sebab saking panasnya air hamim tadi. Fa idza syaribu qata'at am'a'uhum, namun mau bagaimana lagi, wong anane banyu kuetok, ya diminum juga. Maka lantas ketika di neraka meminum air yang mendidih tadi, qata'at am'a'uhum, maka putuslah usus-usus mereka, hancur semua isi perutnya. Fayang duruna wa yatadarrauna ila Zabaniyah, maka lantas mereka memandang, memohon kepada malaikat Zabaniyah. Ya. Mereka ingin seolah memohonkan kepada malaikat Zabaniyah. Fataqulu Zabaniyah lahum alam ya'tikum nadhirun fid dunya. Konpan protes apa? Kalian mau protes apa? Bukankah kalian sudah didatangkan, dikirim seorang nadhir, orang yang pernah mengingatkan kalian dulu, para rasul, ya, para ulama. Kalian sendiri yang tidak mau mendengarkan dulu. Fayaquluna bala, maka lantas ahli neraka pun menjawab, bala nggih, iya memang, walakin lam nasma' kalamar rusul, benar memang dulu sudah dikirim kepada kami para rasul, sudah didatangkan para ulama kepada kami. Walakin lam nasma' kalamar rusul, akan tetapi kami tidak mau mendengarkan dulu sayangnya. Walam nusaddiqhum, dan kami tidak membenarkan para rasul itu. Fataqulu Zabaniyatu, lantas malaikat Zabaniyah pun berkata, al-an la yufidukumul jaza' wat tadarru', sekarang tidak ada manfaatnya, sudah tidak ada faedahnya keluh kesah kalian, meratapnya kalian, ratapan-ratapan kalian sudah tidak ada faedahnya. Sumayatadarrauna ila malik, begitu meratap memohon kepada malaikat Zabaniyah ditolak, para ahli neraka PDKT kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Falam yujibhum alfasanatin, malaikat Malik pun nyueki, cuek, ya, nggak gubris ratapan, gemboran, jeritan, permohonan ahli neraka. Malaikat Malik nggak gubris. Di dalam kitab apa itu, Daqaiqul Akhbar kemarin diterangkan bahwa para malaikat-malaikat penjaga neraka itu sifatnya buta, tuli. Jadi segembor apapun, sekuat apapun ahli neraka meratap, menangis, ngusul, protes, tidak ada satupun malaikat penjaga neraka yang mendengar. Ya, malaikat Malik pun gak ngubris mereka selama berapa tahun? Alfasanah, 1000 tahun. Fa idza tamal alfu yaqulu Malik lahum innakum makisuna fihi. Setelah 1000 tahun ahli neraka gembar-gembor dengan tangisan-tangisannya, malaikat Malik tembe, ya, baru malaikat Malik itu gubris.
Apa yang katakan oleh malaikat Malik? Innakum makisuna fiha. Wis, kalian udah nempat aja di situ, nempat. Ini kontrakan kalian, ndak usah bayar. Gratis, tis. Ndak dipungut biaya listrik, biaya PDAM. Ndak usah, gratis, monggo, dinikmati aja. Summa tadarruna ilallah. Begitu para ahli neraka meratap kepada malaikat Malik ndak digubris, selanjutnya para ahli neraka tadarru meratap langsung kepada Allah. Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhallin. Rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami sudah payah terkalahkan oleh siksaan kami. Kami akui kami orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat. Tolong wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami minha dari neraka ini. Fa in udna fa inna dhalimun. Kalau nanti telah kami dikeluarkan, kami kembali lagi berbuat kesalahan, berarti kami orang-orang yang dolim. Akhrijna, keluarkan kami ya Rabb. Itu ratapan orang-orang ahli neraka. Yakni in fa'alna ma'siyatan ba'da dalik fa udkhilna wa udzibna bi anwa'i adzabi jahannam. Kalau memang Engkau keluarkan dari neraka ini dan kami mengulangi kedurhakaan kami lagi, maka silahkan Engkau siksa kembali kami dengan siksaan yang lebih, monggo. Kira-kira ini berlaku ndak? Usulan ini diterima ndak? Sekali lagi, akhirat adalah darul jaza, bukan darul amal. Iya ndak? Akhirat adalah kampung pembalasan, bukan kampungnya beramal lagi. Summa yaji'ul khitab minallah ba'da alfisana. Itu pun Allah cuekin selama 1000 tahun. Baru Allah jawab, ihsa'u fiha wala tukallimuni. Dah, diam kalian semuanya. Tidak ada yang boleh bicara dengan aku satupun. Wis meneng kon meneng. Ihsa'u fiha. Diam kalian semuanya di neraka. Wala tukallimuni. Jangan kalian berbicara. Saya enggak ngeledeni orang-orang model kalian. Malah dibentak oleh Allah dengan kalimat ihsa'u. Diam kalian semuanya. Ai uskutu fiha. Maknanya apa? Berdiamlah kalian semuanya di dalam neraka. Wala tatakallamu fa innaha laysat maqamas su'al. Karena neraka bukanlah tempatnya permohonan, kata Allah. Wa kunu dalilina bu'ada aminni. Jadilah kalian semuanya sekarang orang-orang yang hina dan jauh dari aku. Wa ba'da dzalika la yaqdiruna 'ala takallum. Setelah itu mereka sudah mentok, tidak lagi mampu berbicara lagi. Ke malaikat Zabaniyah sudah tolak, ke malaikat Malik tolak, langsung kepada Allah pun ditolak oleh Allah. Lantas kepada siapa lagi harus meratap? Ya, jadi ratapan itu sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak manfaat lagi. Ya, oleh karena itu gunakan dunia ini sebagai tempat kita meratap. Selagi ratapan kita masih berlaku dan belum ditolak oleh malaikat Zabaniyah, belum ditolak oleh malaikat Malik, dan belum ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takuna aswatum ka aswatil hamir. Maka lantas suara-suara ahli neraka pun mulai mengecil ke aswatil hamir, kayak suaranya keledai, ngak-ngik tok. Cuma ada rintihan. Fayakununa mahrumina min jami'il khairat. Sejak itulah mereka sudah terhalang dari seluruh bentuk kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Tidak ada kata maaf, tidak ada kata kecuali. Nah ini, kecuali yang mungkin
mendapatkan uluran syafaat. Ya, wa'lam ayyuhal aziz annahu la yumkinu wasfu jahannam bikamaliha. Ketahuilah saudara-saudara yang mulia, kata pengarang tafsir Yasin ini, annahu la yumkinu wasfu jahannam, sungguh tidak mungkin memberi sifatan-sifatan neraka jahanam bikamaliha secara sempurna. Fa kaifa yumkinul muktsu fiha sa'atan. Lantas bagaimana kita bayangkan andai kita berdiam di neraka jahanam sesaat saja. Ini baru secuil gambaran neraka jahanam seperti itu. Warwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, inna narakum hadi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Rasul mengatakan, seluruh api kalian di dunia ini adalah satu cuilan, satu percikan dari 70 api neraka jahanam. Api yang ada di dunia seluruhnya itu hanya percikan, satu percikan dari 70 api neraka. Wa narukum hadi qad tufiat sab'ina marrah, yang mana percikan itu sudah dipadamkan sebanyak 70 kali. Jadi maksudnya Rasulullah bagaimana? Api yang ada di dunia seluruhnya, kita bu api minal pawonin, bu minal gasin, wa minal korek, terus apa lagi? Ya, wa minal gunung. Seluruh api yang ada di dunia ini kalau dikumpulkan baru satu percikan neraka jahanam. Itu pun sudah dipadamkan 70 kali. Baik panasnya luar biasa. Bayangkan lantas seperti apa api neraka jahanam itu. Summa ukhrijat ilad dunya. Jadi ada percikan api neraka, satu percikan sudah digesek 70 kali, dimatikan 70 kali, lempar ke dunia, inilah jadi api seluruh dunia. Kita nggak bisa bayangkan lagi. Kayak apa lantas api neraka jahanam itu? Waruya fil asar lau anna wahidan min ahlin nar ukhrija wa turiha ila jaufi narid dunya. Ya. Andai saja ada satu orang ahli neraka, andai saja ini dalam keterangan asar, andai saja ada satu ahli neraka itu dibebaskan, dikeluarkan dari tengahnya neraka jahanam, terus dia dilempar ke api dunia, lana mafiha sab'ina sanatan, niscaya ahli neraka yang itu satu orang itu akan tidur 70 tahun. Paham dah maksudnya? Andai saja kata Rasulullah ada satu ahli neraka, ya, dikeluarkan dari neraka terus dilempar ke api dunia, lali turune 70 tahun. Berarti sangkin apa niku? Berarti api neraka kayong nggo ngeloni yo kipas-kipas ya kan? La yang qolibu min janibin ila janibin, tidak gerak dari satu sisi ke sisi yang lain, langkah ogete langkah gerak ke blas, lali turune sab'ina sana 70 tahun, min kamalil istirahah fiha, saking sempurnanya istirahat, cuti dari siksaan lah. We padahal ditibaknane nang geni dunia, angger tibaknan dure spring bed kaya ngapa? 100 tahun ora tangi-tangi acan bisa jadi. A'adanallahu ta'ala wa iyyakum minha bilutfihi wa karamihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan dari api neraka bilutfihi, dengan sebab sifat lemah lembutnya Allah, wa karamihi, dan kemuliaannya Allah. Ya, kalau kita bicara dengan bekal amal kita tentu sangat-sangat terbatas. Kita hanya berharap
kepada maha rahman rahimnya Allah, kepada maha lembutnya Allah. Ya, semoga Allah berkenan menyelamatkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semuanya dari api neraka jahanam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 4 catatan dari ayat 59 sampai 65 surat Yasin. Yang pertama, akhirat adalah hari sekaligus tempat perpisahan antara orang yang baik dengan orang yang buruk, antara orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berdosa. Sekali lagi, akhirat adalah hari dan tempat perpisahan. Yang kedua, Allah sudah mengingatkan kita semuanya untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Yang ketiga, neraka jahanam telah dijanjikan kepada orang-orang yang kufur. Dan yang terakhir, di akhirat nanti semua mulut akan terkunci, sementara tangan, kaki, dan anggota badan lainnya akan bersaksi atas segala apa yang telah dikerjakan manusia saat di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha kharral wabail hadima al-mustafa wal murdada wa banahuma wa Fatimah ilahana ja'altana lidinika wa rasulika mustajibah bifadli aliyatin nawa bifatihati kitabina birushdika wajudika sabbit ala uyunina fi qalbina bi Makkah wa Madinah. Hadza du'a an nakuna abdan syakiran li rabbina fazidna fi wa khubbana li habibina mustashfi'an wa mudhi'an nahmaduka wa sallallahu al-mustafa wa ala alihi wa sallama wa sallallahu
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.